Selamat pagi, salam sehat, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Widyarini SPD MSc dengan NIDN 0027038904. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi S1 Pendidikan Fisika, jurusan Fisika Pengajaran IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha sejak tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, saya sebagai dosen wajib melakukan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan fisika. Pada Dharma Pendidikan dan Pengajaran, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, di antaranya mata kuliah Elektronika Digital Dasar, Fisika Tomografi, Fisika Kesehatan, Praktikum Listrik Magnet Gelombang dan Optik, Listrik Magnet, Fisika Matematika 2, Fisika Modern Dasar, Fisika Modern, Perkembangan Peserta Didik, Wawasan Kependidikan, dan Metode Statistika Pendidikan. Salah satu mata kuliah yang menjadi contoh yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah Elektronika Digital Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 Prodi S1 Pendidikan Fisika dengan beban 21 SKS, artinya 2 SKS 3 JS, dengan kode FIS S1 20506. Perkuliahan dilakukan secara blended learning sebanyak 16 kali pertemuan. Kegiatan praktikum dilakukan sebanyak 5 kali selama 1 semester. Perkuliahan daring dibantu dengan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan e-learning Undisa. Untuk kegiatan praktikum luring dilakukan di lab fisika lanjut, sedangkan praktikum virtual dilakukan menggunakan aplikasi Tinkercad. Adapun pembagian mata perkuliahan adalah sebagai berikut. Pertama, gerbang logika dasar, kemudian sistem bilangan, hukum-hukum aljabar Boole, minimisasi rangkaian logika kombinasi, rangkaian pembanding dan penjumlah, rangkaian monostabil multivibrator dan bistabil multivibrator, rangkaian pencacah, register, hitung analog, filter aktif, osilator, dan rangkaian penyiarah. Capaian pembelajaran selama 1 semester perkuliahan diantaranya: yang pertama, menjelaskan prinsip kerja gerbang logika dasar. Kedua, mengubah suatu bilangan biner ke sistem bilangan lainnya, menjelaskan rangkaian logika dalam bentuk SOP dan post standar, menerapkan teknik minimisasi rangkaian logika kombinasi dengan menerapkan hukum-hukum aljabar Boole dan peta Kernow, mendesain rangkaian pembanding dan rangkaian penjumlah dengan gerbang NaN. Kemudian, mendesain rangkaian monostabil multivibrator dan bistabil multivibrator, menjelaskan prinsip kerja rangkaian pencacah dan rangkaian register, menjelaskan karakteristik op-amp, menjelaskan cara kerja rangkaian hitung analog, filter aktif, rangkaian osilator, dan rangkaian penyiarah. Sumber utama materi pembelajaran selama perkuliahan ini adalah buku ajar praktikum elektronika digital berbasis proyek dengan lab virtual yang telah kami susun, dan buku Electronics Principle by Albert Paul Mapino. Selama perkuliahan ini sudah mengikuti standar, yaitu DA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk kegiatan delivery, penyampaian materi pembelajaran melalui diskusi kelas dan kelompok, presentasi individu dan kelompok, dan penugasan proyek secara berkelompok. Perkuliahan dilakukan secara blended learning, kemudian bahan ajar dapat dengan mudah diakses pada e-learning, tatap maya melalui aplikasi Zoom dan Gmeet, serta kegiatan praktikum dengan lab virtual Tinkercad dan juga praktikum luring di lab fisika lanjut. Selama proses interaction, pada perkuliahan mahasiswa dilibatkan secara aktif selama proses diskusi sesuai dengan topik yang dibelajarkan. Kegiatan perkuliahan setiap pertemuannya divariasikan. Ada yang diisi dengan diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok ataupun individu, diskusi pada forum diskusi yang tersedia pada laman e-learning Undiksa, kemudian diskusi saat mengerjakan penugasan proyek.
melalui kegiatan praktikum secara virtual dengan aplikasi Tinkercad dan juga praktikum langsung di laboratorium fisika lanjut. Pada proses asesmen atau penilaian, bobot penilaian mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Di antaranya adalah yang pertama untuk sikap, partisipasi, dan keaktifan mahasiswa itu sebanyak 25%. Sedangkan tugas individu dan kelompok disertai kuis sebanyak 40%. Kemudian ujian tengah semester sebanyak 15% dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Untuk presensi kehadiran mahasiswa pada mata kuliah elektronika digital dasar dilakukan secara online pada laman e-learning Undiksa yang telah disiapkan. Berikut adalah tampilan e-learning Undiksa untuk mata kuliah elektronika digital dasar yang telah memuat 3 hal, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Seluruh mahasiswa dapat mengakses e-learning ini dengan mudah. Selanjutnya dapat disimak salah satu contoh proses pembelajaran pada pertemuan kelima untuk mata kuliah elektronika digital dasar yang dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom, di mana topik yang diangkat pada pertemuan kelima adalah minimisasi rangkaian logika kombinasi dengan peta kernel. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Nah, sampai berjumpa kembali di mata kuliah elektronika digital dasar ya. Kita sudah bertemu pada pertemuan yang kelima. Sebelum kita lanjut untuk perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu adik-adik menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar perkuliahan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan adik-adik. Berdoa selesai adik-adik. Pada pertemuan ini, jadi kita akan membahas tentang minimisasi rangkaian logika kombinasi ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya, minimisasi kan dilakukan dengan menerapkan persamaan-persamaan pada aljabar bool. Nah, untuk beberapa ya input yang lebih dari 3 itu akan kesulitan ketika menggunakan persamaan-persamaan aljabar bool saja gitu ya. Maka ada satu caranya yaitu dengan menerapkan peta kernel. Nah, bagaimana itu prosesnya sebentar akan kita diskusikan ya. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ini yang pertama adalah adik-adik yang mampu melakukan minimisasi rangkaian logika kombinasi dengan menggunakan peta kernel. Kemudian yang kedua, bisa mewujudkan rangkaian logika kombinasi melalui kegiatan praktikum. Jadi pembelajarannya masih biasa deh seperti sebelumnya, yaitu ada diskusinya, nanti ada presentasi, video presentasi, kemudian ada penugasan proyek. Apakah bisa dipahami adik-adik? Iya, bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi tadi sebelumnya Ibu sudah cek di e-learning adik, untuk adik Isma, ini benar ya adik Tiffany, bukan adik Trisna ya tadi saya cek itu tidak hadir gitu ya, tidak hadir dalam perkuliahan hari ini. Jadi apakah benar ya? Ibu izin mengkonfirmasi untuk Trisna itu sedang izin Ibu. Oke, ini saya cek di ininya ya. Oke, saya ambilkan di sini. Nah ini tadi ya adik Trisna yang belum hadir. Oke. Ya, kalau memang sudah benar, berarti adik Trisna izin untuk hari ini. Oke. Jadi terima kasih. Nah, kemarin kan Ibu sudah menginfokan untuk membaca modul ya, terkait dengan minimisasi rangkaian logika kombinasi. Apakah ada yang belum dipahami terkait dengan meminimisasi dengan peta kernel? Jika memang ada, silakan bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Oke, di sini ada Adik Devi ya, yang mau bertanya. Ya, ada Adik Anugrah. Silakan untuk Adik Devi. Iya, baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah saya baca untuk modulnya itu, Ibu, di modulnya itu hanya ada meminimisasi 3 input saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, Ibu, untuk yang 4 inputnya. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi sehingga nanti Ibu bisa sekalian untuk memberikan penyampaian materi gitu ya terkait tadi ya 4 input yang diminta ya untuk dilakukan minimisasi. Oke, di sini ada yang bertanya Adik Ratna. Silakan Adik Ratna.
Baik Ibu, jadi saya juga belum memahami bagaimana menggambarkan persamaan rangkaian logika tersebut dengan gerbang NAND 2 input Ibu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi tadi kan ditanyakan terkait dengan meminimisasi yang untuk inputnya 4. Nah, untuk yang 3 input sudah sangat jelas bagi adik-adik setelah membaca modulnya. Iya jelas Ibu. Oke, sudah Ibu. Nah, seperti biasa, kalian yang pertama dilakukan adalah gitu ya, membuat tabel kebenaran ketika sudah diberikan nanti persamaannya, begitu ya, baik dalam bentuk SOP atau POS, atau bisa kita sebut mintem atau maxtem, kan begitu, Dik ya. Nah, misalkan di sini Ibu berikan contoh gitu ya, diberikan satu persamaan itu adalah dalam bentuk mintem. Nah, dalam bentuk mintem itu. Nah, ini. Jadi ini dalam bentuk mintemnya untuk inputnya ada 4. Nah, setelah diberikan dalam bentuk seperti ini, adik-adik masih ingat kalau mintem itu outputnya yang bernilai logik berapa? 1 atau 0? 1 Ibu. Ya, benar sekali 1 ya. Nah, sehingga di sini kita akan buatkan tabel kebenarannya dulu ya. Nah, di sini sebelahnya ini Ibu buatkan. Nah, seperti biasa kan, harus membuat tabel kebenaran. Nah, setelah itu baru kita cek di sini. Yang mana bernilai logik 1. Nah, kemarin kan sudah kita kalau 0, 0, 0, 0, ini berarti bernilai logik 0 ya. Ini 1, ingat bilangan biner yang kemarin ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan gitu ya. Nah, selalu isi seperti ini kalau kita baru belajar. Nanti kalau sudah terbiasa gitu ya, karena ini kan baru pertemuan kelima ya, kita baru beberapa kali latihan. Nah, untuk tidak kita untuk cepat ingat gitu ya, nanti akhirnya kita sudah hafal. Nah, baru kita ini untuk 1 itu bernilai logik 1, berarti yang sisanya di sini 0 ya. Untuk 2, 0. Untuk 3 kan 1 ya, 4 juga 1, kita isi yang satu-satu saja dulu ya. 6, kemudian 9, kemudian 11, 12, dan 14. Sisanya itu pasti 0 ya. Oke. Nah, setelah kita tahu seperti ini, kalau kita mau minimisasi dengan model yang minggu lalu ya, kita sudah jelaskan itu terkait dengan, dan kita coba juga ya, minimisasi dengan aljabar bool, bisa dibayangkan ini akan sangat banyak ya, berarti ada 8 suku kan gitu ya. Bayangkan saja kalau yang ini kan menjadi nomor 1 ini akan ditulis dalam bentuk mintemnya itu. Jadi dalam bentuk mintem di sini ya akan menjadi, ini 0 itu adalah bukan jadi akan menjadi bukan A, bukan B, bukan C, dan D. Ini sebanyak 8 ya. Jadi ini bukan A, bukan B, kemudian di sini adalah C, D. Yang ini akan menjadi bukan A, 1 ini menjadi B kan begitu ya. Kemudian bukan C, bukan D. Nah, ini sebanyak 8 nanti harus Anda jumlahkan gitu ya kalau menggunakan aljabar bool gitu ya. Dan lakukan minimisasi. Nah, ini pasti akan cukup membuat Anda memakan waktu lebih banyak. Nah, karena itu maka ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan peta Kernow. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari sekarang kita cek gitu ya. Kita buat peta Kernow. Kalau di modul kan sudah ada ya untuk membuat peta Kernow dengan input 3. Bagaimana kalau untuk input 4? Kita tambahkan di bagian bawah lagi 1 input. Jadi begini ya. Nah, ini modelnya kan begini ya kemarin. Nah, kemudian ini semua kita bagi menjadi 16. Ingat di sini ya, input AB di sini, input C. Nah, itu kalau dia 3 input. Nah, sekarang untuk 4 input akan menjadi 16 di sini ya, ada 16 kombinasi atau 16 suku. Ini D-nya. Oke. Kemudian di sini masih ingat 0, 0, di sini 0, 1, di sini 1. 1, di sini 1, 0. Kemudian di sini juga begitu ya. 1, 1, 1, 1, 0. Nah, Ibu sering juga menekankan di sini kalau baru belajar
tuliskan saja yang mana ini ya bilangan ini, desimalnya ini, biar nggak bingung. Di mana yang nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka ini di sini ya. Nah, jadi 0, di sini 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini menjadi 8, 9, 10, 11. Jadi sesuai dengan ini ya, tabel kebenaran. 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang coba dilihat gitu ya. Angka 1 di mana saja? Kan di input 1 di sini ya, di nomor 1, 3 ya, output 1, 3, 4, 6. Berarti di 1, 3 ini jadi di 1, 3 ini bisa saya tulis di sini 1, 1, 1. Kemudian di mana lagi? 46 ya. Di 46. Oke. Di 46. Jadi 4, 6. Kemudian di berapa? 6, 9, 11, terus 12. Nah, oke, ini di sini ya. Nah, sekarang sesuai dengan yang kemarin, yang mana saja bisa kita minimisasi nih? Yang mana? Kan atas dengan bawah bisa ya yang bersesuaian. Oke, ya tadi di Devi, di Anugrah ya, di Tiffany. Oke, seingat berarti yang minggu lalu ya. Nah, ini langsung kita drop ya. Nah, yang mana saja yang tetap nilainya? Kita cek di sini nih. Ini kalau A-nya di bagian ini kan dari 0 ke 1, dia berubah. Berarti hilang, nggak kita tulis. Berarti yang tetap adalah yang nilai B. Maka dia karena 1 akan dia menjadi nilai B. Kan gitu ya. B. Kemudian kita lihat yang ini sekarang, nilai C dan D-nya untuk input C dan D-nya. Ini dari yang atas ke bawah, ini yang mana berubah? Ini untuk C kan 0 ke 1. Berubah ya, berarti kita abaikan. Yang D adalah dari 0 tetap ke 0. Berarti hasilnya adalah B dan D bukan. Oke. Kemudian yang ini juga kita akan drop. Ini hasilnya apa? Kita cek di sana yang tetap adalah yang B ya, B bukan. Karena B-nya 0 ya, 0, 0 di sini ya, ini B-nya. Ini tetap. Hanya berubah. Kemudian kita lihat di sini C-nya, nah ini berubah C-nya, yang tetap adalah D. Nah, sehingga hasil akhirnya pasti minimisasinya adalah Y sama dengan B, D bukan, ditambah kan gitu ya, karena ini adalah jumlahan dari perkalian gitu ya, jadi atau adalah OR dari N kan gitu. Nah, ini B bukan D. Nah, inilah minimisasinya. Mudah tidak adik-adik? Lebih mudah daripada dengan aljabar Boole. Gimana? Iya, Ibu, lebih mudah. Iya. Jadi kan yang kelihatan banyak gitu ya, ketika kita diberikan pilihan untuk menyelesaikan, biasanya untuk input yang sudah 4, 5, dan 6 gitu seterusnya gitu ya, itu akan lebih mudah menggunakan peta Karnaugh. Jadi untuk input 4 dan 5. Nanti kalau input 5, nah ini adalah tantangan buat adik-adik untuk lebih mempelajari lagi ya. Kalau input 5 gimana Ibu? Coba Anda cari, nah, nanti minggu depan Anda kumpulkan secara berkelompok ya. Contoh penyelesaian yang 5 input. Nah, jadi Ibu berikan clue ya. Nanti akan ada di sini satu lagi dia berupa sama di sini nanti kita buat. Jadi kan kalau 5 kan 2 pangkat 5 itu akan menjadi 32. Ada 32 kotak yang sama nanti di situ. Jadi ada 32 suku. Jadi itu seperti itu adik-adik ya. Untuk minimisasi. Nah, kalau digunakan hanya dengan penjabaran dengan menggunakan persamaan-persamaan ataupun identitas-identitas persamaan di aljabar Boole akan sulit gitu ya. Sangat banyak sekali ada suku yang perlu diminimisasi. Tapi dengan menggunakan peta Karnaugh ini akan lebih mudah. Nah, saya harap dari apa yang sudah tadi disampaikan itu bisa dipahami ya adik-adik. Oke, nah sekarang kan pertanyaannya Ratna tadi ya, terkait dengan gimana nih Bu menggambarkan yang sudah dapat persamaan ini. Saya ambil contoh ini aja ya, dengan menggunakan gerbangan.
Jadi dengan menggunakan gerbang NaN katanya. Oke, kita buat di sini. Jadi tadi adalah, oke, dulu. Tadi kan B, D bukan plus B bukan D. Kan gitu. Oke, tunggu dulu tadi. Oke. Jadi di sini kita biasa tuliskan dulu Y sama dengan B, D bukan plus B bukan D. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan teorema De Morgan-nya ya, karena kita hanya menggunakan gerbang NaN, artinya harus bentuk perkalian semuanya. Jadi bentuk yang ini plus ini harus kita ubah, jadi menjadi De Morgan ada 2 begini ya. Kemudian D bukan ini akan menjadi titik. Nah, ini pecah begini ya. Nah, oke. Nah, setelah bentuknya sudah seperti ini, maka akan mudah untuk menjadikan dia gambarnya gitu ya, gambar rangkaian logikanya dengan hanya gerbang NaN 2 input. Nah, jadi kita ambil satu-satu dulu ini B dengan D. Jadi kita berikan input B dulu di sini. Coba kita untuk membuat bukan itu berarti kan kita masukkan ke gerbang NaN. Kita satukan ini inputnya. Jadi semoga masih ingat ya di pertemuan 2 minggu yang sebelumnya terkait dengan ini ya gerbang logika dasar. Kemudian ini untuk D juga seperti itu. Oke, untuk D. Jadi ini D bukan. Nah sekarang kita jadikan satu antara B dengan D bukan. Berarti di sini ya saya akan ambilkan, mungkin ini gambarnya bisa lebih di bawah dulu ya, agar ada dapat ini di sini. Nah, ini untuk D-nya ya, dapat tempat. Nah, jadi D, ini D, jadi kita ambil D bukan berarti yang ini ya, B-nya ini ya, yang ini kita ambilkan di sini, kita bawa ke sini. Nah, ini adalah B, D bukan, kan gitu ya, karena ini D bukan, di sini B. Kemudian ini adalah B bukan dengan D, maka kita ambil D di sini, kita bawa ke atas. Nah, ini adalah B bukan, di sini B bukan, ini D ya, D bukan. Kemudian ini caranya kita ambil satu lagi, menjadi B bukan D, bukan, B, D bukan. Nah, inilah Y. Nah, Ibu juga selalu memberikan penekanan ya. Kalau untuk baru belajar nanti ini harus dibiasakan dulu setiap ada titik yang keluar seperti ini ya, B keluar dari gerbang 1 NaN-nya diisi apa itu hasil keluarannya biar nggak bingung gitu ya. Jadi boleh nanti kalau pada saat ini kan nanti ada penugasan proyek yang harus membuat gambar ini, rangkaian logika ini Anda cobakan dengan praktikum ya. Nanti dengan aplikasi Tinkercad-nya sesuai dengan petunjuk di modul, itu Anda buat gambar ini, rangkaian ini. Praktikkan dan hafal hasilnya. Cek di lampu LED-nya, yang mana menyala, yang mana mati pada saat kombinasi B dan D seperti apa. Kan gitu ya. Nah nanti itu dicoba. Selain juga nanti ada penugasan proyek yang diberikan. Jadi bisa dicoba ini. Ini bisa ditandai misalkan ini adalah 1, ini adalah gerbang NaN yang kedua, ini 3, ini keempat, ini 5. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, berapa butuh gerbang IC untuk menggambarkan ini nanti, mencoba pada saat praktikum? Kalau ada 5 gerbang NaN. Berapa? Ya jangan malu-malu, dijawab aja. 2, Ibu. Iya, ya 2 ya tadi ada Anugrah sama Adik Devi. Ya 2 ya, karena 1 IC ada 4. Jadi coba seperti yang 2 minggu yang kemarin kan sudah ya, mencoba untuk melakukan praktikum. Nanti lagi. Oke, untuk Ade Ratna dan yang lainnya bagaimana, paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Sudah paham, Ibu. Oke. Jadi Ibu harap nanti lebih banyak memang harus latihan ya untuk menggali
konsep-konsep yang memang ingin dipelajari, terutama kalau ini karena hitung-hitungan seperti ini yang memang harus sering latihan soal. Nah, jadi seperti biasa untuk lebih memaksimalkan pemahaman Anda dan juga untuk memberikan Anda kesempatan ya untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, dikerjakan penugasan proyek yang ada di modul di bagian 4 ya, ada LKM 4.1. Jadi di sana Anda harus membuat gitu ya, membuat sendiri nanti persamaan rangkaian logika kombinasi seperti apa. Jadi ambil yang 4 input, yang 5 input kalau mau dicoba boleh. Jadi ada nilai plus ya kalau mau mencoba yang 5 input. Jadi lebih yang dibuat dari yang ditargetkan ya di tugas proyeknya boleh. Nah itu kemudian Anda lakukan minimisasi. Jadi gunakan peta Karnaugh aja biar lebih mudah. Kemudian Anda lakukan penggambarannya dan coba di aplikasi Tinkercad ya. Nanti akan ada untuk praktikum luringnya di pertemuan berikutnya di topik yang lain untuk percobaan luringnya. Nanti kalau yang percobaan ini proyeknya gunakan aplikasi Tinkercad. Seperti biasa buat video tutorial saat Anda melakukan kegiatan praktikum. Bisa dipahami adik-adik mengenai tugas proyeknya? Iya, bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, silakan dikerjakan hari ini karena kita kan ada 3 jam pelajaran. Ini baru berlangsung 1 jam, lagi 2 jam untuk mengerjakan tugas proyeknya. Karena kan lab virtual, jadi bisa dilakukan dimanapun dengan teman kelompoknya. Untuk kelompoknya boleh seperti minggu yang lalu. Demikian tadi adik-adik sudah kita diskusikan ya juga ya terkait dengan tambahan ya dari materinya untuk input yang ada 4 input. Dan nanti penugasannya seperti tadi ada yang 5 input. Nah, jadi sekarang Ibu ingin menyampaikan, adik bisa dicek di e-learning-nya, nanti juga untuk tugas penugasan proyek seperti biasa dikumpulkan di e-learning-nya di bagian tugas 4. Nah, untuk yang kemarin di tugas 3 setelah Ibu koreksi, jadi sangat bagus sekali ya di kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 itu kelompoknya Deratna ya, Deratna, sama Adik Tiffany gitu ya, sama Adik Dodi gitu. Jadi untuk di KM3 itu mendapatkan poin yang paling tinggi. Baik dari segi video pemaparannya menggunakan aplikasi Tinkercad, kemudian juga hasil laporannya ya, laporan kegiatan praktikum sebelumnya. Nah, jadi berikan aplaus dulu kepada kelompok 2 ya, Adik Ratna dan kawan-kawan. Jadi sudah baik sekali. Selanjutnya adik-adik untuk tadi diskusinya ya yang sudah kita lalui bersama tadi, Ibu juga beri apresiasi kepada Adik Depi tadi, Adik Ratna yang sudah cukup banyak ya tadi bertanya, kemudian juga menanggapi, dan juga yang lainnya tadi juga ya Isma Anugrah juga cukup intens tadi ya pada saat proses diskusi. Semoga semangatnya selalu dijaga untuk selalu memberikan pendapat-pendapat atau pertanyaan sesuai dengan topik yang kita akan diskusikan di setiap pertemuannya. Nah, satu lagi juga untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki topik, adik sudah dapat cek di silabusnya untuk pertemuan yang ke-6 setelah rangkaian minimisasi itu nanti akan ada penugasan proyek yang lain ya. Sebelum kita masuk ke rangkaian penjumlah. Nah, nanti dicek di bagian 5 di modulnya. Nah, di situ ya adik pelajari dulu sebelumnya sehingga nanti pertemuan berikutnya bisa kita bahas dengan lebih baik. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup untuk pertemuan ini? Dari saya Sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Jika memang sudah cukup, karena tadi kita awali pertemuan dengan berdoa, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan adik-adik. Berdoa selesai adik-adik. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang lain lagi. Semoga informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan PDD UKT PT Serdo Smart tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu Asesor. Selamat pagi, salam sehat dan salam harmoni.